Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Alvin Khairon, asal desa Maneron. Di video kali ini saya akan share ilmu bagaimanakah cara kita mengembangkan potensi diri. Saat kita sekolah menjadi pelajar, kita banyak menemukan organisasi yang dikemas dalam ekstra kurikuler. Di sana kita banyak menemukan bakat, menemukan orang-orang ahli di bidangnya masing-masing, mulai dari musik, seni, silat ataupun yang lainnya. Di sini kita kalau memang ingin mengembangkan potensi, maka hal yang paling mudah yang pertama adalah kita mencari orang ataupun kakak tingkat yang lebih ahli di bidang kita. Entah teman-teman sudah kuliah ataupun masih sekolah, hendaklah kita mencari relasi yang sepassion dengan kita. Sehingga kita kalau ingin belajar, ingin bertanya, ingin praktek, kita bisa dengan mudah untuk mengembangkan potensi yang ingin kita kembangkan. Karena salah satu termudah untuk berproses, untuk belajar adalah kita punya relasi yang satu passion dengan kita. Selain daripada itu, saat ingin mengembangkan potensi, kita harus tahu dan mengenali siapa diri kita. Bisa dengan cara kita menganalisa apa kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Misal, kita ada yang memiliki keahlian di bidang desain, ahli di bidang editing, ahli dalam aplikasi Corel, Photoshop, dan sebagainya. Lah, kita kalau ingin mengembangkan hal tersebut, kita bisa mencari orang yang satu passion dengan kita. Kita cari kenalan dari organisasi, teman kelas, ataupun teman jurusan kalau di kampus. Bisa juga kita mencari channel YouTube yang kiranya bisa membantu apa yang kita inginkan. Di dalam YouTube sudah banyak akses ataupun konten yang sudah memberikan edukasi, pelajaran kepada kita semua untuk kita bisa belajar. Setelah kita sudah bisa mulai mengenal diri kita, keahliannya apa, kelemahannya apa, kita bisa lebih mudah untuk bergerak. Dalam artian, jangan sampai kita saja belum mengenal diri kita, tapi kita ingin mengembangkan orang lain, sedangkan diri kita sendiri belum bisa berkembang. Bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan orang lain? Maka kalau kita ingin menjadi orang berpengaruh, ingin menjadi pemimpin dan ingin bisa ditiru oleh orang lain, hal yang pertama harus kita lakukan adalah pengaruhi dulu diri kita, kontrol dulu diri kita, dan berikan hal-hal positif yang ada pada diri kita. Sehingga kalau kita sudah bisa membina dan mengontrol diri kita, maka kita mudah pula mengontrol orang lain, membimbing dan memberikan edukasi kepada orang lain. Teman-teman, setelah kita sudah mengetahui kelemahan dan kekuatan pada diri kita, kita bisa mencoba hal-hal baru, hal-hal yang bisa mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri kita. Caranya dengan apa? Saat kita berorganisasi, saat kita sudah masuk di dalam dunia kampus, di sana akan banyak organisasi, UKM, unit kegiatan mahasiswa, atau UKK, unit kegiatan kampus atau organisasi ekstra. Di situ sangat banyak teman-teman. Kampus sudah banyak menyediakan organisasi untuk mengembangkan bakat, untuk menjalin relasi, untuk membangun dan memperluas jaringan. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau kita sudah tahu ingin kemana, karena kita sudah mengenal diri kita, sudah tahu kelemahan dan kekuatan diri kita,
kita akan mudah. Orientasi langkah kita akan melangkah ke tempat mana, kita akan melangkah ke arah mana. Maka jangan pernah untuk takut mencoba sesuatu yang bersifat baru, karena orang yang sukses adalah orang yang banyak bereksperimen, orang yang banyak pengalaman, dan tentu orang sukses pun seringkali mengalami kegagalan, sehingga kegagalan demi kegagalan bisa menjadikan dia introspeksi diri, evaluasi diri. Dari kegagalan tersebut dia bisa bangkit, dia bisa menjadi lebih baik. Karena apa? Sudah berkali-kali dia jatuh, sudah berkali-kali dia gagal, sehingga dari kegagalan-kegagalan tadi dia bisa mengevaluasi diri, bisa tumbuh untuk berkembang dan menjadikan dia lebih dewasa. Maka kalau kita ingin mengembangkan potensi, salah satu kuncinya adalah kita berani untuk mencoba. Setelah kita sudah mulai mengenal diri, kita tahu akan kekuatan dan kelemahan diri kita, kemudian kita mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang positif. Maka selanjutnya kita sebagai generasi muda, kaum milenial, jangan terlalu baper dengan ucapan-ucapan orang lain kepada kita. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang selalu berkata tidak baik kepada kita. Akan selalu ada sikap yang tidak mensupport perjuangan kita. Tugas kita tidak boleh merespon dengan merendahkan orang lain juga, mencaci orang lain juga, merendahkan orang lain juga. Tapi tugas kita hanya satu, berusaha buktikan bahwa kita bisa lebih baik daripada mereka yang telah ragu terhadap kita. Dari sini teman-teman, saya menyarankan poin yang keempat adalah kita harus bisa menerima masukan orang lain. Dalam artian masukan di sini adalah masukan atau kritikan yang positif. Misalkan kita pernah perform menjadi master of ceremony. Ada orang yang memang satu passion dengan kita, melihat performa kita, kemudian dia menyarankan, sebaiknya kamu harus begini. Oh, sebaiknya kamu lakukan ini dulu sebelum yang ini. Lah, kita sebagai orang yang diperhatikan, orang yang dinilai oleh orang lain, kita harus bangga karena orang lain memperhatikan performa kita. Kita terima semua apa yang disarankan oleh orang lain, tapi ingat teman-teman, bahwa yang menentukan untuk melakukan ataupun tidak tetap diri Anda, tetap diri kita. Dalam artian orang lain bebas berbicara apa tentang kita, kamu juga bebas mendengar ataupun tidak. Tapi kalau saran saya, lebih baik didengarkan. Tapi perihal kita melakukan ataupun tidak, itu adalah hak prioritas kamu. Kamu bisa menerima masukan, tapi yang memilih untuk kita lakukan tetap diri Anda sendiri. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan banyak masukan, mendapatkan banyak kritikan dari orang lain, saya yakin teman-teman, kita akan bisa lebih mudah mengembangkan potensi. Sehingga apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita tutup diri kita sehingga kita seolah-olah merasa benar sendiri, merasa paling wow di antara orang yang lain. Itu tidak baik. Saran saya, kita tetap harus bisa open minded, tapi kita harus mendengarkan apa yang menurut kita itu baik. Seperti itu. Dan yang terakhir, sering-sering melakukan evaluasi diri agar kita bisa tahu sejauh mana perkembangan diri kita. Apa yang sudah baik kita pertahankan dan kita tingkatkan. Apa yang kurang baik kita perbaiki dan kita benahi dari sekarang.
Sehingga sesuatu yang awalnya kita tidak menguasai, kita bisa menguasai hal itu. Sesuatu yang sudah kita kuasai, kita bisa lebih mengasah untuk menjadi lebih baik lagi. Karena apapun potensinya, kalau tidak pernah diasah, maka potensi yang wow tadi akan merosot, akan merendah, akan mengurangi dengan sendirinya. Maka dari itu teman-teman, yuk kita belajar, semoga bermanfaat. Akhiron, jangan lupa dukung dan support channel ini. Akhiron, kurang lebihnya mohon maaf. Billahil ma'unah ila thoriqil jannah. Salam inspirasi, mari benahi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.